Assalamualaikum, hai semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan resep pastel yang berisi mihun atau mie bihun dan berisi rogut dari sayuran kentang dan wortel. Ini rasanya sangat enak dan sangat cocok untuk ide jualan frozen food pada saat bulan Ramadan loh. Penasaran dengan videonya? Simak terus ya videonya hingga akhir. Oke, langkah pertama di sini saya sedang menguleni adonan tepung terigu dengan margarin. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram dan margarin sebanyak 50 gram. Kita uleni ya sampai dia menjadi berbutir-butir seperti itu. Kemudian saya kasih garam sebanyak 1/4 sendok teh supaya ada rasa gurih dari kulit pastelnya. Selanjutnya saya beri air hangat sebanyak 200 ml. Kenapa sih Kak menggunakan air hangat? Di sini saya menggunakan air hangat supaya adonannya itu cepat lentur, karena di dalam tepung itu kan terdapat gluten. Nah, saat kita uleni pakai air hangat, gluten itu cepat keluar dan terbentuk sehingga membuat tekstur dari adonan tepungnya itu menjadi lentur dan mudah untuk dibentuk teman-teman, sehingga lebih baik kita menguleni menggunakan air hangat. Oke, langkah selanjutnya di sini saya beri minyak goreng sebanyak 50 ml atau 50 gram ya saat ditimbang. Selanjutnya kita uleni sampai dia berubah menjadi sebuah adonan ya teman-teman, atau sampai dia menggumpal dan bertekstur agak lembek atau lentur gitu teman-teman. Oke, apabila adonan sudah tercampur dengan rata dan sudah menggumpal dan sudah lentur seperti ini, kemudian kita istirahatkan selama 1 jam. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini saya membuat isiannya, yaitu isian bihun. Di sini ada bihun sebanyak 60 gram, kemudian wortel 1 buah, dan ada sawi putih, ada bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Semua bumbu dasarnya kita rajang ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tuang minyak untuk menumis bumbu dasarnya, bumbu dasar dari bihun isian dari pastelnya. Kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Kita tumis hingga harum, kemudian kita masukkan wortelnya, kemudian kita masak sampai wortelnya itu layu dan matang ya teman-teman. Apabila wortel sudah layu, kemudian kita masukkan sawi putihnya, lalu kita tumis lagi hingga sawi putihnya itu layu.
Oke, apabila dirasa sawi putih sudah layu, kemudian kita masukkan bihunnya, lanjut kita tumis lagi dan kita beri garam dan gula. Di sini saya menggunakan garam sebanyak setengah sendok teh dan garam sebanyak setengah sendok makan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan kaldu bubuk atau penyedap itu opsional saja ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan kedua bahan itu, jadi supaya lebih sehat ya teman-teman. Oke, apabila semua bahan sudah matang, kita bisa matikan kompor dan kita bisa sisihkan. Lanjut kita masak untuk isian rogut dengan sayuran wortel dan kentangnya. Oke, untuk bumbu dasar dari isian rogut dengan sayuran wortel dan kentangnya tuh sama ya, ada bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Pertama kita tumis dulu semua bahan dasarnya atau bumbu dasarnya. Jika sudah harum dan udah layu, kemudian kita masukkan irisan atau potongan dadu-dadu dari sayuran wortel dan kentangnya. Kemudian kita tumis dan kita beri air supaya dia itu cepat untuk empuk ya, cepat untuk matang dan tidak cepat gosong teman-teman. Kalau kita beri air lalu kita tutup, tunggu sampai dia itu empuk ya teman-teman. Oke, apabila air dirasa sudah surut, kemudian kita beri garam dan gula. Di sini saya menggunakan garam sebanyak setengah sendok teh dan gula sebanyak 1 sendok makan. Jika teman-teman ingin memberi tambahan penyedap atau kaldu bubuk, bebas ya, opsional saja. Dan di sini saya tidak menggunakan kedua bahan itu. Kemudian saya beri 1 butir telur. Kemudian saya orek, bisa juga menggunakan daging ayam, dada file atau daging sapi ya, bebas ya teman-teman. Kemudian kita masak hingga matang. Kemudian lanjut ke adonan kulitnya. Di sini adonan kulit sudah saya diamkan selama 1 jam. Kemudian kita uleni sebentar, kemudian kita bagi adonan sebanyak 20 biji untuk kisaran timbangan antara 29 gram sampai 30 gram ya teman-teman. Kita bagi dulu, kita potong-potong hingga semua adonan habis ya. Oke, langkah selanjutnya proses pengisian isian pastel ke dalam kulit pastel ya. Langkah pertama, kulit pastel kita gilas dulu pakai rolling pin. Kita gilas, kita lebarkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita beri isian bihun atau kentang dulu, bebas ya. Saya di sini menggunakan bihun sebanyak 1 sendok makan. Kemudian potongan telur rebus, kita beri potongan telur rebus, lalu kita lipat dan kita tutup, dan pada permukaan pinggirannya itu kita rekatkan ya sampai benar-benar rapat. Kemudian kita lipat atau kita linting kecil-kecil ya. Di sini saya kan belum terbiasa membuat pastel kan, jadi pada saat melipat
pinggirannya itu agak sedikit belum rapi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya dan untuk bentuknya masih ya 90% lah tingkat kerapiannya. Kita lakukan semuanya hingga adonan habis ya. Oke, ini dia adonan pastelnya yang sudah selesai. Di sini saya menghasilkan sekitar 16 pieces untuk isian kentang dan wortel dan 9 pieces untuk isian bihun. Kemudian kita goreng sebagian pastel hingga coklat keemasan atau hingga matang ya teman-teman. Jangan lupa kita sering bolak-balik supaya kedua sisinya itu dapat matang merata dan kokoh dan dapat mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Baik, apabila gorengan atau pastelnya itu sudah coklat keemasan seperti ini, kita bisa angkat ya. Langkah selanjutnya saya akan goreng untuk pastel frozennya. Saat penggorengan pastel untuk frozen food ini jangan sampai kecoklatan ya, cukup dia itu antara kedua sisinya kokoh saja, jadi jangan sampai matang. Kalau dirasa sudah kokoh, sudah agak keras gitu, kita bisa angkat dan tiriskan ya teman-teman. Tara, ini dia penampakan pastel yang sudah digoreng ya. Ada yang matang dan yang masih setengah matang. Untuk pastel setengah matang kita bisa langsung kemas ke dalam plastik untuk sajian frozen food ya. Ini sangat cocok sekali buat ide jualan di bulan Ramadan ya teman-teman. Dijamin bakal laris teman-teman. Untuk harga disesuaikan saja, disesuaikan saja
beda bahan-bahan di daerah masing-masing ya, atau harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Kita bisa kemas ke dalam plastik sebanyak 8 pieces ya per plastiknya. Oke, untuk pastel dalmata kita bisa lihat ya, sangat lembut, sangat renyah, dan sangat enak sekali pastinya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan video-video memasak yang lainnya. Oke, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.